سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir At-Tabari, pada suatu hari datang jin yang namanya Wirdan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau digambarkan di dalam tafsir Ruhul Ma'ani yang dikarang oleh Imam Al-Alusi, jin itu 6 kali menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu yang 6 kali itu jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan di dalam satu tafsir itu dikatakan sampai puluhan ribu. Termasuk di situ ada jin yang namanya Wirdan. Wirdan ini mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu tidak usah berdakwah lagi ya Muhammad. Kamu akan saya jamin kamu. Saujiruka. Akan saya jamin kamu. Keselamatan kamu saya jamin, masa depan kamu semua saya jamin." Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin saya kecuali Allah. Jadi makanya setelah dialog ini kita lanjut pada ayat ini. Ya, jadi ini motivasi kita dalam beribadah. Siapapun yang menghalangi, kita tetap mengatakan dakwah itu karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa memberhentikan, termasuk manusia maupun jin. Rupanya Nabi Muhammad itu bukan manusia saja, bukan Abu Lahab dan Abu Jahal saja yang merintangi dakwah Rasulullah. Tapi jin yang namanya Wirdan juga dia merintangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ketika pertemuan terakhir para jin dengan Rasulullah, itu mereka berdesak-desakan untuk mendengar Rasulullah membaca Al-Qur'an. Di sela-sela itu, ini kan ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan kafir Quraisy yang mendatangi Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, gara-gara kamu berdakwah, itu banyak orang yang sudah masuk Islam." Dalam satu riwayat lagi, jin namanya Wirdan. Wirdanlah yang mendatangi Rasulullah dan mengatakan gara-gara kamu banyak kelompok jin yang sudah masuk Islam. Sekarang berhenti saja kamu ya Muhammad. Saya jamin masa depanmu, saya jamin keamananmu, semua saya jamin. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang bisa menjamin saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada surah Al-Jin ayat 23. Illa balaghan minallah. Ini kalimat terputus nih. Illa itu tidak mungkin dia di awal kalimat. Illa itu selalu di tengah kalimat. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disiksa, dicaci maki, sahabatnya disiksa oleh orang kafir. Illa Nabi Muhammad lakukan itu kenapa? Balaghan minallah. Jadi cuma untuk memberitahukan manusia, mengajak manusia untuk bisa taat kepada Allah, itu saja. Dan Nabi Muhammad menjalankan perintah itu karena itu perintah Allah. Kalau itu bukan perintah Allah, tidak dijalankan. Kita ulangi lagi. Dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan, kalau ingin hidup bahagia, dua saja buat. Tidak perlu kita buat ini, buat itu, dua saja lakukan. Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Paling bahagia hidupnya dunia akhirat. Apa itu? Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apapun itu. Perintah apapun itu, larangan apapun itu. Kita bisa mau menjadi apa saja. Saya mau kejar harta, mau buat ini, terserah, yang penting dua itu kita lakukan.
Saya mau jadi konglomerat, boleh, nggak ada masalah, asal dua tadi itu kita lakukan. Jalankan perintah Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah dirahmati Allah. Ini memberikan motivasi juga kepada kita. Jadi di dalam mengajak orang lain. Karena yang dikatakan dengan ummatan wasatan, yang dikatakan dengan kuntum khaira ummah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini kita mengatakan khaira ummah, sebaik umat, tapi kita tidak pernah menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Jangankan orang lain, kita sendiri saja tidak. Makanya di dalam konsep dakwah itu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi pertama mulai diri sendiri dulu. Mulai diri sendiri dulu, bagaimana caranya? Bi aqwalikum wa af'alikum. Jaga perkataan, jaga tingkah laku. Qu anfusakum wa ahlikum. Dan jagalah keluargamu. Bagaimana cara menjaga keluarga? Cara menjaga keluarga, kata Imam At-Tabari, bita'alimihim, ajarkan mereka agama. Oh, saya tidak bisa mengajarkan agama karena nggak cukup hafidh ilmu. Ambil anakmu, ambil keluargamu, suruh ajarkan sama orang lain. Ini makna qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelah beres semua itu, baru nyuruh orang lain. Ya, baru pakai orang lain. Inilah dakwah Rasulullah SAW yang pertama memperbaiki diri itu. Kan beliau istilahnya di dalam i'tizal ya. I'tizal. Jadi i'tizal itu beliau berada di dalam gua. Jadi di situ ta'abbud, munajah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai diturunkan ya Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian setelah itu dia dakwahi istrinya, dia dakwahi kerabatnya, dia dakwahi keluarganya. Dan turun ayat Al-Qur'an, ya Muhammad, hari ini kamu dakwahi seluruhnya. Kenapa? Kamu sudah beres, istrimu sudah beres, keluargamu juga sudah. Ini kita dakwahi orang lain, kita belum beres lagi. Anak kita belum beres lagi. Walaupun nanti ada sebahagian ya, jangan semuanya, tanda kutip sebahagian. Ada yang mengatakan tidak apa-apa itu, kita dakwahi saja orang lain walaupun kita tidak pernah berbuat kebaikan itu. Ini nanti masuk ke dalam kategori kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kamu itu pandai ngomong saja, tetapi tidak pandai berbuat. Orang seperti ini kabura maqtan 'indallah. Ini dibuat dalam bentuk kalimat hal di dalam bahasa Arab. Kabura maqtan, dosanya dosa besar itu. Kita ngomongin aja orang lain kebaikan, tapi kita tidak pernah berbuat kebaikan. Kita lanjut. Ini namanya istisna ini, Pak. Illa itu istisna. Jadi kita itu apa? Berdakwah itu kenapa? Karena disuruh oleh Allah, itu saja. Nabi Muhammad tidak pernah menghentikan dakwahnya sampai disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan disuruh hentikan dakwahnya? Ketika turun Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Satu. Ada juga yang mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya Muhammad, orang sudah masuk Islam semuanya, sudah patuh dan taat kepadaku. Fasabbih, kamu sekarang duduk di masjid saja bertasbih-tasbih saja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, minta ampun kepada Allah. Jadi jangan sudah dakwah sudah selesai, semua selesai, kamu bertasbih saja, beristighfar saja, minta ampun ya. Kita kerja nak ada lagi, apa-apa nak ada lagi. Paling enggak untuk pembendaraan untuk masa depan. Kita duduk di masjid, kita baca Quran, kita salat, kita berzikir sambil kita menunggu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Illa balagham minallah, kecuali untuk menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah. Makanya pesan ini Allah katakan kepada Muhammad, katakan kepada si Wirdan itu, katakan kepada pembesar Quraisy itu, kamu berdakwah bukan kehendakmu tidak, tetapi saya suruh, kata Allah. Warisalatihi, risalah itu konsep. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam konsepnya apa? Untuk merubah mindset dan pola pikir umat manusia. Pola pikir bagaimana? Karena semuanya itu muaranya adalah hati. Di hati itu yang perlu diperbaiki apa? Hati dengki sama orang lain. Maka ilmu ini namanya akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Maka akhlak yang diperbaiki.
Banyak orang yang cerdas otaknya tapi ininya tidak cerdas. Otaknya cerdas, ya, tapi hatinya tidak cerdas. Akhlaknya tidak ada, moralnya tidak ada. Di dalam kitab Al-Hikam ada seorang ulama namanya Abdullah Al-Mubarak. Apa kata beliau? Saya mencari akhlak, ilmu akhlak itu, saya belajar akhlak, saya belajar bagaimana tasawuf itu, saya belajar bagaimana menghormati orang lain, saya belajar bagaimana saya tahu jati diri saya selama 30 tahun. Saya belum dibunuh akhlak. Kenapa seorang itu dia mencuri, dia tidak tahu jati diri dia siapa. Dia tidak tahu siapa dia. Kalau dia tahu, dia tidak akan mencuri. Makanya dia tidak punya akhlak. Makanya dia belajar akhlak Abdullah Al-Mubarak itu selama 30 tahun. Dan saya mencari ilmu selama 20 tahun. Jadi maknanya belajar akhlak itu lebih banyak dibandingkan ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Banyak orang berilmu tapi tidak punya akhlak. Ya. Ilmunya banyak tapi akhlaknya tidak ada. Tidak santun, tidak bisa menghormati orang lain, tidak bisa menghormati ilmu orang lain, tidak menjunjung nilai-nilai ilmu. Jadi selalu menyalahkan orang lain. Ini maknanya apa? Dia punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya risalah. Jadi semua punya risalah. Kita juga punya risalah. Untuk apa kita hidup? Bukan hidup kita pergi kantor, pulang lagi, pergi lagi, tidur, pulang, pergi kantor, tidur. Itu kalau risalah seperti itu, tujuan hidup seperti itu sama juga seperti orang lain. Orang yang tidak beribadah, tidak salat, begitu juga dia. Pergi kantor, tidur di rumah, pergi lagi, tidur lagi, besok pergi lagi. Kita punya konsep hidup. Itulah yang dua tadi. Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Satu konsep ini hilang, maka cacat hidup itu. Inilah yang Allah katakan untuk Nabi Adam alaihissalam yang digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Ini ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Wahai Adam, ukhrud min jiwari. Kamu keluar sekarang dari rahmatku. Yahweh diberi. Kamu keluar dari rahmatku. La yujawiruni man asani. Tidak boleh dapat rahmatku kalau kamu buat maksiat. Makanya Nabi Adam alaihissalam karamahnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karamahnya itu apa? Dia diberikan ilmu oleh Allah, karamahnya dicabut oleh Allah. Dan Allah mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Kamu sekarang hidup di bumi saja. Kamu hidup di bumi, mati di bumi, dan kamu akan saya keluarkan juga dari bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan modal oleh Allah, ya, diberikan modal. Diberikan modal oleh Allah, kecenderungan berbuat baik, kecenderungan berbuat jahat. Diberikan modal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sam'a wa absara, pendengaran dan penglihatan. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi-informasi, mata begitu juga, supaya apa? Informasi ini diteruskan ke hati. Ya. Maka ini modalnya. Yang ketiga, modal ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka orang yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dalam satu kesempatan, dia tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kalau ada orang baru lahir tidak bisa mendengar apa-apa, tidak bisa melihat apa-apa, dua-dua tidak berfungsi, maka hatinya juga tidak berfungsi. Kenapa? Informasi yang diberitahukan ke hati tidak ada. Tapi kalau ada orang baru lahir, tidak nampak apa-apa, tapi dia bisa mendengar, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa? Informasi dari telinga itu ada. Atau orang meninggal dunia, atau dia baru lahir, telinganya tidak berfungsi, matanya berfungsi. Mata bisa memberikan informasi ke hati. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna risalah. Risalah ini konsep, visi misi. Kita kalau punya perusahaan, punya visi misi. Tidak mungkin mendirikan perusahaan begitu saja. Tidak mungkin, Pak. Kita apalagi hidup. Hidup itu kita kan memanage diri kita sendiri, Pak. Kalau ini kita memanage perusahaan. Tidak mungkin perusahaan kita buat begitu saja. Tidak mungkin kantor kita buat begitu saja. Tidak mungkin, Pak. Apalagi diri kita, Pak. Kita kan punya konsep. Kita bukan untuk menenangkan hati ini saja, tidak, dengan fasilitas yang ada. Kita juga perlu menenangkan jiwa kita. Ya, kita perlu menenangkan jiwa kita. Dalam perusahaan tidak kita memikirkan bangunan saja, tetapi kita memikirkan juga pegawainya. Untuk apa bangunan kalau tidak ada pegawai? Untuk apa banyak pegawai tidak ada bangunan? Jadi makanya kita tidak membangun jiwa saja.
Jadi jiwa bagaimana kita berolahraga, kita ini berikan fasilitas ke tubuh, kita juga harus memberikan fasilitas ke hati kita untuk ketenangan jiwa dia. Bagaimana caranya? Kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, menenangkan jiwa itu bitumakninah, tenangkanlah dia. Bagaimana cara menenangkan dia? Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Tidak ada cara untuk memberikan makan kepada hati, menenangkan jiwa itu, kecuali zikir kepada Allah. Bagaimana zikir, wujud zikir itu? Zikir bisa salat. Salat itu zikir. Kenapa zikir? Dengan salat kita teringat kepada Allah. Bacaan Al-Quran itu zikir. Dengan baca Al-Quran kita teringat kepada Allah. Kemudian kita juga duduk berzikir. Zikir itu mana? Zikir juga sendiri. Kemudian kita bersedekah. Dengan bersedekah kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah obat hati. Kenapa anggota tubuh ini kita datang ke spesialis? Spesialis yang paling mahal pun kita bayar. Kenapa hati ini tidak pernah kita berikan sama seperti kita berikan porsi yang sama kepada tubuh kita. Jadi minta yang sama. Kalau tubuh kita berikan fasilitas, roh juga kita berikan fasilitas. Kalau istilah Imam Ghazali begini, kalau kamu melarang hatimu, kata Imam Ghazali, untuk berbuat maksiat, jadi hati kita ini kita larang, jangan buat maksiat, jangan korupsi, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Tetapi kamu tidak memberikan solusi kepada hati itu, ya, maka sama seperti seekor singa, kamu masukkan ke dalam sebuah tempat, kamu kunci dia, tidak kamu kasih makan, tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tapi tidak ada solusi apa-apa. Artinya apa? Ada makanan lain untuk dia, tidak ada solusi. Ketika kamu membuka pintu kandangnya, tuan-tuannya akan dimakan. Demikian pula orang yang melarang jiwanya, jangan buat maksiat, jangan buat ini, jangan buat itu, tapi tidak ada solusi untuk dia. Dia tidak diberikan kesempatan untuk salat, untuk berzikir, untuk baca Quran dan lain sebagainya. Maka orang seperti ini, kata Imam Ghazali, dia akan berbuat kejahatan lebih dahsyat lagi dibandingkan orang bodoh. Jadi orang bodoh itu kalau berbuat kejahatan karena apa? Dia tidak tahu apa-apa. Tapi kalau yang seperti tadi, dia larang semua berbuat kejahatan, tidak boleh korupsi, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ketika ada kesempatan untuk korupsi, maka dia korupsi lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Dia berbuat maksiat lebih dahsyat dibandingkan orang lain. Kenapa? Dia pandainya menahan hatinya saja, tetapi tidak pernah memberikan solusi. Maka ketika kita katakan kepada hati, jangan korupsi, jangan ini, jangan itu. Bagaimana caranya sekarang? Perbanyaklah ibadah salat, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah berzikir. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Fa inna lahu, mana ini sudah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksiat ini apa maksudnya? Maksiat itu apa? Maka Imam Jalalain mengatakan dalam tafsir beliau, yang dikatakan maksiat fit tauhid wal iman bihi. Seorang itu kalau dia sudah menganggap ada selain Allah berarti sudah maksiat. Seorang yang tidak beriman kepada Allah berarti sudah maksiat. Seorang yang tidak yakin Allah pemberi nikmat, pemberi rezeki sudah bermaksiat. Ya. Jadi maka Allah mengatakan barang siapa yang bermaksiat, orang yang tidak mendengar perintah Allah sudah maksiat. Ya, itulah sama seperti Nabi Adam tadi. Allah mengatakan kepada Nabi Adam, ukhruj, kamu keluar dari rahmat. Maka seorang yang tidak patuh kepada Allah, maknanya apa? Dia sudah keluar dari rahmat Allah menuju laknat Allah. Maka sekarang bagaimana caranya? Tidak ada cara lain illa man taba wa amana wa amila salihan. Bertaubat. Taubat itu makna secara bahasa. Itu maknanya apa? Ada ya'udu. Kita kembali lagi seperti semula. Kalau kita sudah keluar dari rel, balik lagi. Keluar lagi, balik lagi. Ini seperti kita bawa mobil kan. Kalau sudah ke kanan, kita lihat sudah ini, kita balik lagi ke kiri. Kanan, balik lagi ke kiri. Ya. Supaya apa? Tidak terjadi kecelakaan. Demikian pula ini makna taubat. Taubat itu maknanya ada ya'udu. Kembali kepada semula. Jadi kalau tidak apa? Namanya maksiat. Maka kalau sudah keluar jalur, itu namanya maksiat. Jalur bagaimana? Jalur tauhid dan iman. Jadi kita ini yakin yang menyembuhkan itu bukan Allah. Nyo doktornya yang pulih. Kalau bukan dokter ini nak sembuh anak saya. Ya, Pak. Bawa ke sana. Kenapa? Karena dokter itu yang bisa menyembuhkan anak saya. Satu-satunya yang bisa menyembuhkan cuma dokter itu. Dokternya dia hancur dia, tidak bisa dia. Maka kita pergi jauh-jauh. Ini sudah namanya maksiat ini. Kenapa maksiat? Seorang tidak yakin kepada Allah dan berkaitan dengan tauhid. Jadi kalau sudah tidak fit tauhid
wal iman. Ini kalau kata Imam Jalalain, dan dipertegas lagi oleh Imam Sawi. Maksud tauhid apa? Seorang itu yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana juga itu dokter itu perantara saja. Dia juga akan mati. Dan kita jangan pernah menyalahkan ini gara-gara dokter ini anak saya meninggal dunia. Kan sudah ajal ya Pak. Sudah ajal. Makanya melalui dokter itulah, ini melalui perantara saja Pak, perantara. Sama seperti rezeki kita. Kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa saja melalui perantara si A, si B, si C, si D. Ya. Jadi bukan berarti rezeki itu berasal dari si fulan, tidak. Kalau Allah menyetop rezeki itu, maka rezeki tidak akan pernah sampai kepada kita. Maka ada doa kan begini. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'ti lima mana'ta, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan sesuatu hal yang Engkau berikan ke saya. Contoh pagi ini kita diberikan rezeki oleh Allah. Tidak ada satu kelompok pun, satu kaum pun yang bisa menahan rezeki kita. Tidak ada, tidak bisa. Dan kebalikannya, wala mu'ti lima mana'ta. Ada satu kelompok menjamin rezeki kita. Kamu saya jamin hidupan kamu, katanya. Tidak bisa dijamin kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kinerjanya iblis. Iblis itu kerjanya terkontrol, dikontrol oleh Allah, bukan dibiarkan begitu saja. Nanti jangan kita lihat, oh iblis itu kok bebas sekali. Tidak bebas, dia di bawah kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis ketika menggoda manusia ada kata kuncinya. Makanya kita kalau ingin berdoa juga harus tahu kata kunci. Iblis saja tahu kata kuncinya supaya doanya dikabulkan oleh Allah walaupun dia sudah dilaknat oleh Allah. Iblis setiap menggoda manusia, dia selalu membuka kata kunci dan minta kepada Allah. Apa kata kuncinya? Tidak langsung dia menggoda manusia. Kenapa tidak langsung? Karena tidak bisa. Maka kata kunci iblis, ketika dia memohon kepada Allah, apa permohonan dia? Fabi izzatika la ughwiyannahum wa la uzayyina lahum. Dengan izinmu ya Allah, dengan kebesaranmu ya Allah. Itu pedrawanya Pak, tahu diri dia. Dia tahu diri memang kalau Allah menciptakan dia. Maka dia membawa-bawa nama Allah ketika ingin menggoda manusia. Maka ketika diizinkan oleh Allah, maka syaitan dan iblis itu dia bisa menggoda manusia. Maka Allah katakan apa? Kamu semua boleh kamu goda, kata Allah. Boleh kamu goda semuanya. Kecuali orang yang ikhlas beribadah kepadaku. Kamu tidak sanggup menggoda dia, kata Allah. Dan tidak saya izinkan untuk menggoda dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran memberikan cara kepada iblis dan syaitan untuk bisa menggoda manusia. Apa caranya? Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Syaitan kadang-kadang dia sudah habis cara. Jadi dengan kurikulum ini, kurikulumnya ya buka kurikulumnya Pak. Hanya digoda aja Pak, tidak bisa dia goda. Dia goda ahli ibadah susah juga. Dia goda orang tidak baca Quran tidak bisa juga. Digoda supaya tidak bangun tahajud tidak bisa juga. Maka ditawarkan oleh Allah, ini saja kuncinya. Ya, Pak. Kuncinya apa? Wasyarikhum fil amwal wal aulad. Godalah dia melalui hartanya. Godalah melalui jabatannya. Dan godalah melalui anaknya. Ya, kadang-kadang seorang itu dia bisa menahan amarah. Amarah bisa dia tahan, ibadah luar biasa. Tapi gara-gara anaknya ribut dengan anak tetangganya, kamu lagi demena dengannya, Pak. Tadi dia tidak ada ini, dia biasa-biasa saja. Dia bisa menahan amarahnya. Diomongin oleh orang lain, sabar, saya sabar. Maka iblis menggunakan anak sebagai media untuk menggoda manusia. Akhirnya Pak, anak ribut sama anak lainnya, mulai tak demena ada dia. Tak demena atau anak tetangga itu orang tuanya yang sudah mulai. Maknanya apa? Kunci iblis untuk menggoda manusia, dua fasilitas ini tidak pernah dilupakan. Fasilitas harta dan jabatan, dan fasilitas melalui media anak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini maksud wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat. Di dalam tafsir lain, maksiat itu apa? Yakhrud an hududillah, keluar daripada garis-garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksiat namanya. Maka seseorang itu yang sudah ditetapkan oleh Allah ini halal, ini haram, dia keluar dari konteks apa namanya halal atau haram, dia sudah bermaksiat. Seorang mencuri punya orang lain berarti sudah maksiat. Seorang yang melakukan apa yang dilarang oleh Allah berarti sudah bermaksiat. Ya, ini beda lagi dengan yang dikatakan oleh Imam tadi, jalan lainnya. Beliau mengatakan fit tauhid wal iman. Jadi seorang itu kalau masalah tauhid, masalah iman, dia sudah keluar dari jalur itu, maka dia sudah berbuat maksiat. Maka Allah mengatakan, seorang yang berbuat maksiat sekecil apapun maksiat itu, sekecil apapun,
dia tidak boleh dapat rahmatku, kata Allah. Jadi makanya kenapa kita disuruh selalu ada waktu istighfar, astagfirullah. Kita tidak tahu dosa itu dari mana datangnya. Kita tidak tahu, kita menganggap dosa itu dosa kecil. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Hati-hati kamu dengan dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena dosa kecil itu sekecil apapun akan kamu lihat dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking takutnya dosa itu bisa membuat beliau jauh dari Allah. Padahal kan dia tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah. Beliau selalu beristighfar. Habis salat duduk sini, astagfirullah. Atau habis salat sunat, astagfirullah. Atau kapan saja sedang duduk, astagfirullah. Kenapa? Karena beliau khawatir jangan sampai nanti dosa beliau itu menjadi penghalang antara beliau dan Allah. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Asy-Syanqiti di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah. Apa kata Syekh Asy-Syanqiti? Al-hijabu bainal mar'i wa rabbih adz-dzunub. Yang menghalangi seorang dengan hamba itu adalah dosa dia. Sekarang bagaimana caranya? Apakah kita harus menghancurkan itu dosa tadi? Iya. Kalau tidak bisa. Kita pindahkan dulu dosa tadi. Bagaimana caranya? Dengan istighfar. Apakah cukup dengan istighfar? Tidak cukup. Yang kedua, mengakui dosanya. Ya. Sebagian orang istighfar saja, udahlah istighfar saja, astagfirullah. Tidak cukup. Harus mengakui dosa. Saya sudah berbuat dosa, makanya doa pengakuan dosa itu dalam Al-Quran itu digambarkan oleh Allah bagaimana Nabi Adam mengakui dosanya. Bagaimana Nabi Yunus mengakui dosanya kalau dia sudah berdosa. Kalau Nabi Yunus tidak pernah mengakui dosanya, kata Allah, ketika dia berada dalam perut ikan, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Makanya Nabi Yunus mengakui dosanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca oleh Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus dibuka pintu jalan oleh Allah. Maka kita kalau dalam hal berdosa jangan rahmat Allah, pintu rahmat hanya dibuka oleh Allah. Pintu rahmat tidak dibuka. Jalan keluar tidak ada. Kita selalu susah dan selalu sulit. Maka mintalah kepada Allah. Menabi Yunus seperti itu, apalagi kita seperti ini. Menabi Adam itu di dalam tafsir Ibnu Abbas. Kemudian di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Minhajul Abidin, di situ disebutkan fabaka mi'atai amin hatta qubila taubatuhu. Beliau menangis selama 200 tahun lamanya. Kenapa menangis? Karena Allah tetap marah sama beliau. Nabi Adam tidak tahu dosanya akan diampuni kalau Nabi Adam mengakui dosanya. Tapi Nabi Adam tidak mengakui dosanya. Nabi Adam masih mengatakan, apa salah saya ya Allah? Kenapa engkau marah sekali kepada saya padahal dosa yang saya lakukan kecil sekali ya Allah? Ini sama seperti kita yang diberikan azab atau apa saja. Kenapa engkau azab saya ya Allah? Dosa saya kan sedikit. Si fulan kenapa tidak engkau azab dia ya Allah? Jangan. Jadi kuncinya begini. Allah mengirim malaikat Jibril kepada Nabi Adam. Mengajarkan Nabi Adam, wahai Adam, kamu dosa kamu tidak diampuni oleh Allah karena kamu tidak mengakui dosamu. Ya, kita harus mengakui dosa dulu. Seorang pencuri, dia mengatakan kakeklah, nggak boleh kakeklah begitu. Dia harus mengakui ini saya yang ambil, harus mengakui begitu. Jangan nanti saya dijebak, tapi menurut saya dijebak, ini saya dijebak. Dia tidak mengakui dosanya. Apa salah saya? Si fulan lebih bersalah dari saya. Kalau model seperti ini dengan Allah, maka jangan pernah harap akan dibukakan pintu rahmat oleh Allah. Akui dulu dosanya. Akui dosa bagaimana? Sebagaimana Nabi Adam mengakui dosanya, doanya diajarkan oleh malaikat Jibril. Wahai Adam, wa'allama fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam diajarkan oleh Allah melalui Jibril, ya Muhammad, ya Adam, kenapa kamu selama 200 tahun hanya keperumun oleh Allah? Kenapa 200 tahun tidak pernah diberikan jalan oleh Allah? Karena kamu tidak mengakui dosa. Ini doa pengakuan dosa. Baca doa ini. Akhirnya dibaca oleh Nabi Adam. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada ayat itu disebutkan fataba alaihi, langsung diterima taubatnya, langsung diberikan keberkahan, langsung diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang susah ini, karena jalan keluar, kita akui dulu dosa kita.
istighfar. Setelah itu mengakui, ini saya betul, saya buat ini, saya minta maaf ya Allah. Saya buat ini, saya minta maaf ya Allah. Secara otomatis jalan akan terus dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini namanya maksiat, ya, Pak. Tidak saja bermaksiat kepada Allah, juga bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana? Mengolok-olok hadis itu bermaksiat juga. Tidak patuh kepada Muhammad juga bermaksiat. Maka dalam hadis mengatakan, hendaklah kamu buat begini, tapi tidak patuh Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, barang siapa yang patuh dan taat kepadaku, dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Yang keluar dari mulut Nabi Muhammad itu bukan dari mulut dia begitu saja, tidak. Bukan dari hawa nafsunya, tidak, tetapi semua dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad itu kalau beliau dapat patuh Nabi Muhammad, sama seperti juga kita sudah patuh kepada Allah. Kenapa? Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah perintah Allah dan yang dilarang oleh Allah. Jangan buat ini, jangan, semua ada pada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan dengan maksiat. Walaupun nanti ada beberapa pengertian-pengertian lain seperti tadi, keluar dari jalur itu maksiat. Iblis keluar dari jalur berarti itu maksiat. Makanya kalau kita tidak pernah mengakui dosa kita terus berada dalam dosa, kita terus berada dalam susah, kita terus berada di dalam kegundahan, tidak pernah ada jalan keluar sampai kita meninggal dunia. Terus mati lagi nanti. Artinya apa? Hidup itu gelap selalu, tidak pernah diberikan cahaya oleh Allah. Kenapa? Kita tidak mengakui dosa kita. Pajar kita akui, nanti waktu meninggal baru kita akui. Ya Allah, betul lembut dia ya Allah. Seluruh kemah, tidak ada lagi pengakuan dosa, tidak ada lagi. Pengakuan dosa tidak ada lagi di padang mahsyar. Pengakuan dosa tidak ada lagi ketika sakaratul maut. Fir'aun mengakui dosanya ketika sakaratul maut. Anak tidak diterima lagi. Kemudian ada orang nanti mengakui juga dosanya ketika di alam barzah. Saya betul, saya berbuat ini, saya minta maaf. Nggak ada maaf lagi. Karena waktu untuk mencari beribadah itu, untuk meninggalkan maksiat, beribadah dan lain sebagainya tidak ada lain kecuali di dunia. Maka ini Hanadi bagaimana? Umur saya kok pendek sekali. Umur 20 tahun, 30 tahun, si fulan sudah 100 tahun umurnya. Ya, maka berdoalah kepada Allah, mintalah keberkahan umur. Maksud keberkahan apa? Walaupun umur pendek, tetapi segala sesuatu sudah kita lakukan. Makanya mintalah dalam hari-hari kita keberkahan. Ya Allah, nunjuk berkah, nunjuk berkah ya Allah. Dalam waktu 1 jam kita sudah bisa buat ini, macam-macam sudah kita lakukan. Dalam waktu berapa jam kita sudah bisa buat ini, dan lain sebagainya. Jadi makanya dalam kehidupan itu tidak ada istirahat. Ada istirahat, terus kita lakukan, terus berbuat. Ya. Kapan istirahat? Waktu meninggal ke istirahat. Anda putar pulih. Ibadah tak putar. Perintah tidak ada lagi, larangan pun ada lagi. Tetapi kata Allah, fa inna lahu nara jahannam. Ini fa sababiyah. Fasababiyah. Dengan sebab seseorang itu dia bermaksiat, maka akan diberikan neraka bagi dia, neraka jahanam. Ini fasababiyah ini, bagaimana cara kita bisa jauh dari neraka itu? Maka janganlah kita bermaksiat kepada Allah. Jangan bermaksiat kepada Rasulullah. Kalau istilahnya Imam Jalalain tadi, fit tauhid wal iman. Kita jangan keluar dari koridor tauhid dan iman. Kita jangan keluar dari koridor yang sudah digariskan oleh Allah. Kamu menyembahku, waktu salat, kita jaga saja waktu salat. Waktu salat 5 waktu, kita jaga saja waktu salat. Kita jaga saja perintah Allah. Oh, perintah lain tak sanggup saya ini kan. Perintah lain tak sanggup. Gimana? Perintah haji yang sanggup belum penghana, perintah yang sanggup. Makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat namanya nasih mansuh. Nasih mansuh itu apa? Ada ayat yang menasahkan ayat lain dan ayat itu tidak berlaku lagi. Walaupun masih ada dalam Al-Quran. Mana contohnya? Ketika khatib naik mimbar, khatib mengatakan, ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih, atau ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita pahami ayat itu, ibadah kita belum apa-apanya. Allah memerintahkan kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bukan nas tadi Pak ya, alladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Maknanya apa? Kalau tidak sebenar takwa maka tidak diterima oleh Allah.
Kalau mau salat baik jelek-jelek, sebenar-benarnya, ya Pak. Makanya harus berdiri, tidak boleh duduk dan lain sebagainya. Sebenar-benar walaupun sakit. Ini kalau kita pahami ayat itu. Kamu harus beribadah sebenar-benarnya. Tetapi makanya sahabat ketika memahami ayat ini dia bangun tahajud tengah malam, sampai tubuh itu yang tahajud. Ada orang berpuasa hampir tiap hari dia berpuasa terus. Kemudian ada orang bersedekah terus dia bersedekah tanpa memikirkan anak dan yang lainnya. Sehingga turun ayat yang satu lagi. Bertakwalah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh kesanggupan kamu. Ya, aduh saya tidak sanggup ya Allah, bangun tengah malam sampai salat 2 rakaat saja. Berapa kamu sanggup? 2 rakaat, 2 rakaat. Bertakwalah kepada Allah sesanggupmu. Saya enggak sanggup berdiri ya Allah, maka takit ya Mbak, takit. Yang berdiri dulu ketika takbir Allahu Akbar. Karena berdiri itu rukun ya Mbak. Jangan sampai hilang rukun. Setelah nggak sanggup lagi baru duduk di kursi. Allahu Akbar, baru duduk di kursi. Ya, duduk di kursi. Ini namanya mastata'tum. Oh, saya nggak sanggup untuk naik haji karena mastata'tum. Bagaimana kesanggupan kamu? Saya sanggup kalau nanti kumpul duit sekian. Melakukan hal seperti itu kata Allah. Jadi makanya ayat yang khatib bacakan setiap Jumat itu sudah mansukh. Mansukh artinya apa? Jangan sampai nanti seorang saya beribadah. Kenapa? Disuruh oleh Allah beribadah haqqa tuqati, sebenar-benar ibadah. Ini sudah dimansuhkan. Kita bisa melihat nanti di dalam tafsir Al-Baghawi. Kita bisa melihat di dalam kitab namanya Nasikh Mansukh. Ya. Ini salah satu ayat yang sudah dihapus hukumnya. Jadi kita bukan beribadah juga tidak, sehingga melupakan keluarga, kedua dan lain sebagainya. Haqqa tuqati. Sejauh kemampuan. Oh, saya nak sanggup bangun tengah malam ya Allah ampuni. Kenapa tiap-tiap malam nak sanggup bangun? Saya harus terjaga tiada aja yang jaga. Oh, sejauh kemampuan kamu kata Allah. Ya. Kita lanjut. Fa inna lahu nara jahannam. Kita sampai segini saja. Dia akan mendapatkan neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Dia akan kekal selama-lamanya. Kenapa disebutkan jahannam? Padahal neraka itu kan banyak. Jahannam, lava, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Ya. Jadi pintu pertama itu jahannam. Jahannam, lava, sa'ir, sakar, jahim, utama, hawiyah. Hawiyah paling bawah. Ini namanya majas mursal, alaqah juz'iyah. Disebutkan sebagian maunya semuanya. Kenapa semuanya? Karena seseorang itu ketika ingin masuk ke neraka hawiyah harus melalui jahannam. Seorang ingin masuk ke neraka jahim harus melalui jahannam. Ini namanya pelayanan satu pintu. Ya. Jadi seperti buka KTP. Buka KTP pelayanan satu pintu. Inan je mendum jak me gede ka selesai. Jadi tidak perlu susah-susah lagi. Ya, tidak perlu susah lagi. Masuk neraka enggak susah juga. Maka pelayanan satu pintu itu sudah ada dari dulu. Ya, pelayanan satu pintu atau satu atap sudah ada dari dulu. Maka tidak dipersulit kita masuk neraka, dipermudah lagi. Seorang akan masuk ke dalam neraka hawiyah, tidak perlu cari-cari. Gate hawiyah oleh gate-nya Pak. Gate itu pintu masuk. Pintu masuknya kemana? Tidak usah susah-susah. Pelayanan satu pintu, kamu masuk melalui sana saja. Depan mau kemana? Ya. Khalidina fiha abada. Ini yang tidak mau kita dengar ini. Apa yang tidak mau kita dengar? Seorang itu akan kekal selama-lamanya. Kecuali ini ada pengecualian. Kalau orang syirik itu nyana taubat, syirik itu tidak taubat. Dia akan kekal selama-lamanya. Tetapi kalau orang tidak syirik bagaimana? Ketika sakaratul maut dia masih syirik pada Allah. Jadi bukan ketika hidup dunia masih syirik, tidak. Ketika dia sakaratul maut dia masih syirik, bahkan meninggalnya dalam keadaan syirik kepada Allah. Dia ketika dalam neraka itu khalidina fiha abada. Kalau istilah Imam Al-Ghazali di dalam beberapa kitab-kitab beliau, ini uniknya Imam Ghazali. Beliau kalau sudah disebutkan khalidina fiha, apa kata beliau? Abadal abidin. Abadal abidin. Apa maksud abadal abidin? Bukan abidin, tidak. Abidin itu seorang hamba. Abadal abidin, kekal selama-lamanya. Ini kalimat abadal abidin. Kalau kita lihat nanti dalam kajian tasawuf, itu nggak ada lain Imam Ghazali. Abadal abidin, kata beliau Imam Ghazali. Jadi maksudnya orang hati-hati terhadap neraka. Kita berbuat sudah melenceng sedikit, maka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sebentar? Apakah jangka waktu sehari, 2 hari? Itu sesuai dengan apa yang sudah dilakukan. Termasuk orang yang ada di dalam tubuhnya itu suatu hal yang haram, walaupun dimasuk tetes saja kata Rasulullah. Jadi ada satu bercak daging kata Rasulullah di dalam bercak darah dalam tubuh manusia, fannaru aula bihi. Maka dia harus dibakar dulu dalam neraka. Ini bagaimana caranya?
Maka kalau ada bercak-bercak dari daging haram di dalam tubuh kita, kita minta maaf kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi. Jangan sampai apa? Wasarru wastakbaru. Yang Allah murka apa? Dipeka-peka apa? Ya, peka-peka apa? Dia sudah tahu tak bagus tapi dia buat juga. Ya. Jadi saya rasa cukup sekian. Nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 24-nya. 24. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.